pembuatan gula aren di daerah Desa Puraseda ini. Nama saya Raflina Puspita beserta teman saya Ahmad Rizky Fatan. Izin mengetahui cara pembuatan gula aren di desa ini ya Pak. Ya. Nah, sebelumnya nama Bapak siapa? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Hendriansah. Ya, alhamdulillah ya, dari teman-teman universitas ini saya juga bangga loh, gitu kan, untuk meneruskan apa yang harus diketahui, memang gitu kan, harus diketahui juga gitu. Soalnya apa, dari aren ini belum paham juga orang-orang, tapi kita yang nyarinya yang alami. Ya, makanya di sini di wawancara di hutan ini memang harus begini, gitu kan, ya biar tahu yang alami. Dari gini kan nggak ada bohongan, dari atas pohon langsung kita tuangin, ini asli gitu kan. Kalau untuk sekarang kan pohon aren juga, gula aren juga banyak yang abal-abalan gitu kan. Itu khasiatnya itu justru menimbulkan penyakit gitu kan, yang harusnya sehat jadi sakit. Iya, kalau dari khasiat kealamiannya itu di khususnya di Puraseda ini, bukannya saya menebak umur orang ya, justru yang suka mengonsumsi aren ini dari nenek-nenek saya itu umurnya udah ada yang nyampe 148 tahun itu baru meninggal karena mengonsumsi aren. Karena apa? Khasiatnya lambungnya itu sangat kuat gitu, seperti ya orang-orang di kampung gitu, karena lambungnya itu sangat kuat, makanya usianya juga tua gitu kan. Khasiat dari tuaknya juga itu banyak loh gitu. Kalau dari tuak proses yang baru ditaruh ini, buat cobain aja yang orang sakit yang meriang ataupun orang yang batuk-batuk, yang punya batuk itu kan, batuk seperti paru-paru basah ataupun paru-paru kering itu, tapi harus diminum dari tuak yang baru diturunin. Secara langsung diminum. Secara langsung minum, babelum diolah. Itu khasiatnya beda lagi. Itu buat orang-orang yang punya paru-paru kering. Ini apa? Bukannya saya menurut ilmu biologika ya, tapi udah di sini udah semua orang mayoritas percaya gitu. Karena apa? Karena di sini konsumsi gula aren itu, tuak itu, yang punya paru-paru basah ataupun paru-paru kering itu, alhamdulillah semuanya itu sehat lagi gitu kan, baik lagi gitu. Nah, segitulah manfaatnya dari pohon aren. Tapi kalau kita si aren itu dicampur seperti sama pulang kaleng gitu kan, sama ubi itu ada di sini ada yang khusus ubi, tapi namanya ubi, kalau di nama kampung di sini ubinya ya ubi apa ya, hijau itu. Oh, yang warna hijau. Iya, yang warna hijau itu bisa dicampur pulang kaleng. Khasiatnya itu buat orang-orang yang suka tumor ganas begitu kan, yang tumor ganas itu, tapi itu pakai daun ubinya. Iya, daunnya dikonsumsi sama diolah sama gula aren, itu buat orang-orang yang punya tumor ganas gitu kan gitu. Kalau khasiat yang lainnya itu juga saya juga belum paham ya, katanya sih, kata nenek saya juga itu masih banyak. Nah, yang saya tahu juga lebih dari 10 khasiat dari gula aren itu, yang kebanyakan yang datang ke rumah saya itu buat penyembuhan lambung ya kan, seperti kolesterol gitu. Itu kebanyakan sekarang yang pesen buat itu. Tapi hati-hati juga gitu kan sama teman-teman gitu. Gula aren juga beda dari yang Jawa Barat, Bogor sini sama yang Cianjur, itu pasti beda khasiatnya. Karena apa? Proses tanahnya juga berpengaruh. Berpengaruh gitu, dari proses tanahnya itu sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau dari sini seperti tadi itu khasiatnya kebanyakan buat lambung gitu. Setiap daerah itu berbeda-beda. Iya, berbeda-beda khasiat. Karena apa? Karena dari alami buminya itu ya kan, dari lahannya itu berbeda gitu. Nah, kalau dari Cianjur saya juga kurang tahu ya. Contohnya seperti dari Cianjur, seperti pohon kulang kalengnya itu tuh, yang di atas itu, pohon kulang kaleng yang di atas itu kan kalau dari Cianjur kan kata orang ya itu rasanya hambar. Iya, kalau dari sini kan manis gitu. Tapi apa bedanya? Kalau dari Cianjur itu gede-gede gulanya. Enggak, arennya, pulang kalengnya gede-gede. Nah, kalau dari sini kecil-kecil tapi manis kan. Kalau dari Cianjur itu gede, agak hambar. Kalau kembali lagi untuk proses
pohon aren ini pengen tahu dari awal apa gimana? Boleh ya? Boleh. Ya. Lihat dari sebelah sini aja videonya nih. Oh iya Pak, ini sebelumnya daun apa ini yang Bapak? Ini namanya kalau di kampung ini pohon prengpeng ya. Kalau ke asliannya ini pohon alam, ini juga pohon alam, masih pohon ayam kayak rumput begini. Cuman ini kalau di kampung namanya pohon prengpeng. Khasiatnya ini lumayan dahsyat gitu. Karena apa? Susah dicarinya. Susah dicari. Kalau bibitnya juga itu nggak terlalu berkembang. Nggak terlalu berkembang, susah juga. Kalau kita nanam 10 jadinya 1. Jadi Begitu semua, nggak jadi semua, nggak semua daerah juga bisa jadi gitu. Harus di tempat-tempat kayak gini yang dingin gitu kan. jadi nggak setiap tanah bisa ya Pak? Nggak bisa karena ini apa namanya, ada tempatnya khusus gitu. Nah ini namanya pohon prengpeng, khasiatnya kebanyakan buat lambung. Kalau misalkan ada yang contoh kayak saya ini ada pesan lambungnya udah kronis, berarti pasang 3 ataupun 7 ataupun 7 daun begitu. Jadi 7 daun gitu kan. Biar apa si acinya itu nanti masuk ke sini. Jadi aren itu acinya itu masuk ke sini, terus berkumpulnya sama air aren itu sempurna gitu. Nah ini kalau buat kada yang pesen buat lambung ini digalang dulu begini 7 ataupun 3 biji ini ya, 7 daun ini bisa. Ini nanti airnya kehijauan ini ya. Tapi kalau sudah masuk aren ya, campur aren nanti ada tuh ya kayak teh manis. Oke, teh manis. Iya, bikin teh manis. Tapi kan ini pohonnya hijau. Hijau. Iya, tapi kan anehnya gitu kan mudah diambil kayak Teh manis teh warnanya. manis, kayak teh sisri begitu. sisri. Iya. Ya kita ambil ya. Oke, baik. Bismillah, ya. Boleh. Abang ini masuk videonya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Hah? kelihatan Pak. Bentar. Pohon ini asli alami, ini dari tangan aren ini ya, cuman kita pakai pisau, cuman diginiin. Nah, disomplakin begini ya kan, nanti keluar air tuh. Dari si bambu itunya ya Pak? Iya. Nah, lihatin aja dulu bentar ya, nanti ada air tuh. Nah, ini airnya tuh. Ya, kelihatan iya, ya? Pak. Ya, Kelihatan Pak. ya airnya ya. Iya. Udah ini. Masukin ini. Tinggal dimasukin. Ya. Masukin begini. Nah, Itu prosesnya kira-kira pengen berapa lama, proses, Pak? tahu prosesnya? Iya, boleh. Ya, ini dibersihin ya. Ini kayak begini nih. Ininya dibersihin. Dibuang. Ujung-ujungnya. Daun-daunnya ya. Daun-daunnya dibuang. Gitu. Begini aja langsung dibuang. Nah, kita langsung lihat hasilnya aja ya. Oh ya. Nah, udah dibuang begini langsung kelihatan hasilnya yang sebelah sini. Oh iya. Nah, Jadi nanti kondisi udah begini bersih begini, Iya. kita langsung pakai tangan begini kayak digoyang-goyang. Oh iya. Iya, kayak digoyang-goyang. Kayak digoyang-goyang. Terus nanti pakai alat. Lupa saya lagi bawanya. Kayak alat begitu, kayak alat kayu begitu. Ya kan buat ini ya. Oh, pengganti itunya apa ya? Biar bersuara, terus apa namanya? Si ininya kan nantinya akhirnya itu ada jalan. Ya, Pak. Dikeprokin begini. Sampai tangan. Ini. Udah begitu. Kita tunggu prosesnya. Ini juga prosesnya bukan 1 kali, paling sedikit ini kayak begini barusan ya. Ya. 3 kali. 3 kali proses. 3 kali proses, terus lama-lama diginiin biar timbul minyak. Nantinya ini timbul minyak. Oh, minyak. Ya, Ya. minyak begitu. Nah,
Tapi biasanya banyak Pak dengan kayak gitu Apanya? minyaknya. Iya berminyak semuanya tuh nanti. Bakalan semua berminyak. Iya semuanya berminyak, penuh sama kayak minyak kalau kita sentuh itu berminyak, wangi. Oh wangi. Ya kayak parfum. Kayak nanti ada tuh di sana tuh di bawah ya. Nah begini. Begini. Ya. Udah ya? Ya. Udah Pak. Nah ini hasilnya. Kalau pengen awet muda, Iya, kalau buat awet muda ini nih. Oh, kayak air Kayak air teh ya. teh. Kayak air teh apa? Iya. Pahit, bukan pahit ya tanpa gula. Bukan tuh. Oh iya. Alami ini. Yang tadi itu tuh, yang daunnya ini jadi begini nih. Kan gelas air minum. Yang daunnya nih. Jadi kecil-kecil lah Pak. Tuh jadi kecil-kecil. Ada daunnya tuh. Ini bisa langsung dikonsumsi atau? Iya, ini buat awet muda. Jadi kasih tahu dia tuh, makanya tadinya mau nggak mau ngasih tahu. Nah, ini buat memang Maaf khusus ya, buat mengambil muka. Masih ada itu di lodong, masih ada di lodong. Kan di sini yang baru jatuh dari sini itu buat Kulit juga ya, kulit buat bagus. kulit. Dikonsumsinya boleh tiap hari Bapak? Boleh tiap hari, sehari itu bisa 3 kali ataupun 2 kali, malam, siang atau pagi gitu. Tapi kalau buat perawatan badan itu cuman kita dipolesin Langsung muka ke aja. Oh langsung ke Ya, pakai tubuhnya. kapas, pakai Oh, kapas gitu. Skincare alami Pak. Iya, gitu. Jadi ini mah khasiatnya buat apa? Kayak begini diminum buat khusus buat dahak, ini pengobatan dahak. Ini kan lambung bisa, ini buat muka. Kalau buat paru-paru bisa nggak? Iya, paru-paru basah. Yang buat paru-paru basah itu nanti udah diproses. Yang Yang selanjutnya ya Pak. Takar iya ya udah yang udah selesai kayak begitu bisa. Ya kalau ini khasiatnya buat lambung sama buat muka juga. berskincarean wanita. Iya. Awet muda ya Pak. Ya tadi ya kayak begini jadinya tuh. Iya. Kuning-kuning kayak teh manis. Gitu. Ya ini wow itu manis banget. Boleh saya coba, Pak? aja. Makanya saya pilih di hutan biar awet muda. Nah, ada minum memang. Manis gak? Manis. Cobain lah. Aku coba ya. Nyuci gelasnya. Kumbah. Oh, terus ya tolong lain. Manis kan? Kita nyalain api terus biar nantinya ini si api itu berkembang lebih gede biar si arennya ini cepet kental. Cepat kental begitu ya. Nanti prosesnya juga kita lihat aja nanti ya. Iya. Jadi biar cepat kental kita nyalain apinya dulu aja. Punya korek nggak? Ada. Nah, biar kental. Ini kan belum cairannya ini belum kental. Masih kayak Iya, masih belum kental ya Pak. air kan. Nah, nanti kita kentalin. Seharusnya kalau kemarin tuh banyak Kak. Jubung. Apa itu namanya Ya, Pak? ini ada khasiatnya. Jumbung. Nah, kalau ditaruh begini ada bekas ininya ya. Apa? Nih kayak begini nih. Kayak begini. Busa. Ini khasiatnya ini yang punya lambung kronis itu bisa langsung dimakan. Oh, bisa dimakan. Yang punya lambung kronis udah parah ini harus pakai yang ininya, yang udah kering Yang begini nih. busa-busa gitunya Iya. ya. Jadi itu emang lebih manfaatnya ya. Tapi manis ini juga ada khasiatnya apa? Buat sakit gigi. Oh, bisa. Sakit gigi. Makanya di rumah saya tanya sama bapak, udah ratus orang. Setiap hari itu ada 10 atau ada 5 rumah itu buat obat. Rasanya banyak ngobatin gigi kan ya. Buat gigi. Dia ngobatin. Buat Minum gitu aja Kak. mempertahankan kekuatan gigi sama yang sakit. Walaupun manis juga bisa disembuhin. Yang udah sakit disembuhin, yang masih belum sakit tuh buat Bagus ya. memperkuat. Tapi manis, tapi ini bisa memperkuat karena apa? Acian dari pohon aren itu. Acian dari pohon aren itu masing-masing Korek masuk tadi. masing khasiatnya gitu. Kalau acian yang seperti ini khasiatnya cuman ya untuk itu. Lambung kronisnya udah parah begini ini. Makanya dari sono juga ke sini udah sering Itu korek itu. jubung, bambu jubung. Ini khasiatnya buat ngumpulin budahannya ini, busanya ini nih. Dikumpulin terus kita ambil, dipisahin. Kalau ada yang nggak pesen dibuang. Kalau ada yang pesen diambil gitu. Karena itu Padungnya di mana siap? jubung, Padung. padung itu tuh. Nah ini kalau anak-anak yang belum tahu,
Ini bisa dimasukin ininya kan, bisa dimasukin nanti kalau udah dibawa masukin ke kulkas biar awet gitu kan, bisa gitu. Jadi proses untuk khasiatnya yang sakit gigi sama lambung yang kronis. Kalau untuk proses pembuatannya berapa lama ya Pak? Yang proses pembuatannya sekitar biasanya 3 jam. 3 jam Iya. sampai mengental itu. Iya, sampai mengental. Kita langsung lihat aja prosesnya. Boleh. Iya boleh Pak. Iya, karena harus 3 jam juga apinya harus gede. Harus gede. Mm-mm. Nanti ini sampai atas atau emang segini aja Pak? Iya, nanti semakin kecil, semakin sedikit. Oh semakin sedikit, bukan semakin banyak. Semakin banyak, semakin sedikit. Nanti kalau udah jadi gulanya, makanya Fabi juga seharusnya kemarinnya ngomong dulu. Tergantung kalau udah begini kan tergantung pesanan. Ada yang mesen yang bagus, namanya gula merah. Gula merah. Merah bukan kuning. Kalau gula kuning jadi gula kuning di sini susah. Kalau merah di sini itu yang namanya yang bagus itu. Kalau gula kuning itu gula kelapa. Iya kan. Kalau khasiatnya itu sedikit. Kalau gula kuning kelapa itu khasiatnya sedikit. Karena apa? Mengandung karbo apa ya namanya ya? Lupa juga. Jadi ada kayak lendir-lendir gitu. Kalau gula kelapa itu kan kayak kalau kita buang air besar itu kayak lendir. Nah kalau ini kan apa namanya yang kotor ini dibersihin. Kalau yang ini, kalau itu mengeluarin lendir. Jadi jangan dikonsumsi, dimakan sehari-hari gitu. Kalau ini kan biasa sehari-hari buat kopi. Justru 80% di sini itu kok kopinya Pakai gula ini. di gula ini. Karena apa? Karena ngikutin nenek moyang kita. Iya. Apa kan tertarik dengan usianya gitu kan, tertarik dengan usianya mengonsumsi gula aren ini. Ada yang kakek saya itu dari dataan pemerintah kan dia itu ikut berperang juga ya. 100 kemarin itu meninggal 148 tahun. 148 tahun. Jadi usianya lumayan juga. Ada bukti nyatanya. Iya, bukti nyatanya itu ada. Bukan Bapak saya aja Pak, ini memang 137 tahun bapak saya. Bapaknya dia juga 137 tahun Umurnya. mengonsumsi tiap hari mengonsumsi ini. Makanya kita ini sebagai cucu-cucunya, kenapa saya lari ke bikin aren, karena di sini kan yang bikin aren itu susah. Nggak semua orang bisa bikin aren. Jadi kalau kata orang Sunda itu ada jampe-jampenya. Kalau kata orang Sunda mah gitu. Jadi nggak bisa semua bikin aren. Jadi contohnya seperti di kampung saya ini kan ada yang bikin itu saya sama bawahan saya itu yang ikut kerja 2 gitu. Karena susah. Jadi nggak semua orang bisa. Ya Ya. bisa orang bisa. Kalau dia tuh belajar terus itu nggak bakalan keluar air. Gitu. Susah. Jadi gak gampang ya Pak. Juga untuk gampang. membuat gula aren. Gitu kan buat bikin gula aren. Karena apa? Banyak di sini tapi nggak ngeluarin air. Kan kita yang carinya airnya. Iya. Jadi kan. Tapi banyak orang yang di sini bikin aren tuh nggak ngeluarin apa? Nggak pada berhasil. Makanya sekarang juga di sini apa pemesanan banyak, aren susah. Gitu. Karena apalagi kedepannya nih ya, apa dibikin obat ini memang cari obat buat obat itu susah. Makanya aren juga saya juga pribadi ya meminta nih kepada teman-teman universitas melestarikan kalau bisa kan, pemerintah itu harus melestarikan pohon aren karena apa khasiatnya juga banyak gitu kan. Sayang kalau kita nggak lestarikan pohon aren ini, khasiat untuk orang ini sangat dahsyat, lumayan gitu, banyak gitu. Makanya saya juga pribadi melestarikan pohon aren ini. Karena apa? Kalau nggak dilestarikan di sini juga banyak yang penebangan. Iya. Iya, ditebangin gitu. Karena saya apa di sini juga saya pribadi bertahannya berpikirnya banyak orang yang membutuhkan, ya kan, membutuhkan khasiat dari air aren ini. Ya kita lihat proses aja ya. Bisa di sini. Masak mah ke ditong masak. Masak kalau mau main bilang sayang sama sekolah juga dulu. Cuman saya ngikutin nenek aja. Ya kan, ngikutin nenek. Saya juga sama. Dulunya kan saya tinggal di Sukabumi. Gitu sama saudara, sama kakak. Sekolah berjurusan kepada pemasaran, udah ke situ ngikutin nenek, disuruh bikin pohon aren. Karena apa? Nenek juga bilang ini kamu cocok, bisa lah
nimbulin air itu. Nah, insya Allah kata nenek itu khasiatnya bukan mendapatkan uang doang, tapi bisa membantu Masyarakat. masyarakat. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh seperti kompan-kompan begitu. Itu buat nanti ada pesan, ada komunikasi pesan langsung kita kirim. Ya, dari sekarang mah udah keluar dari Jawa Barat. Jadi ada yang Cukana mana sih cukahan? Ayo. dibawa. Penjualannya Pak itu kemana saja ya? Di daerah Jawa Bogor saja atau bisa keluar apa? Atau menyebar luas. Sepengetahuan saya itu dari sekarang ya, kalau bos itu ke pabrik kecap ya, pabrik kecap. Kalau saya ini sudah luar dari provinsi. Nah, karena apa? Ya sering orang yang berkunjung ke wisata gitu kan, lalu pesan itu luar dari provinsi, luar dari daerah Bogor juga udah sering. Tapi kalau kalau bos ya, yang penedahnya itu paling nyampe ke masih Bogor juga, karena banyak kekurangannya juga. Kekurangan seperti masukin ke pasar-pasar juga belum semua pasar. Iya, pasar Bogor juga belum ada semua. Itu pasar mana aja tuh Pak? Pasar Lewiliang sama Pasar Cigudeg. Oh, Cigudeg. Cigudeg sama Pasar Lewiliang. Nah, itu udah sama Parung Panjang nyampe tuh. Udah luas juga ya. Kalau saya lebih mengirim kalau saya ke Depok. Oh, Bapak ke Depok. Iya, ke Pasar Jengkol ya Depok. Iya, di situ. Kalau luar pengetahuan saya nggak tahu ya, kalau barang dari Cianjur itu kemana. Disebarluaskannya belum tahu kemana ya. Itu kan Cuma kalau di sini ke pasar Lewiliang, pasar sama di Cigudeg. perkampungan. Cigudeg. Lebih ke perkampungan Di ya. perkampungan Pasti juga karena kan pengeluaran aren ini di perkampungan saya ya, dari sini sampai Lewiliang aja sekitar sehari itu 200 butiran itu. Itu 200 butiran bos saya itu habis di perkampungan doang. Iya, tadi ada yang semuanya nggak dijualin kayak di antar-antar, nggak, cuman dia ngambil tiap hari. Iya, tiap hari ada yang ngambil satu butiran ataupun itu kan ada yang buat obat, ada yang konsumsi setiap hari, itu udah terbiasa. Jadi setiap harinya juga di sini di Lewiliang, Bogor Lewiliang ini bos saya juga 200 butir itu habis. 200 butir, satu butirnya itu yang murahnya itu 5.000. Ya kan, yang satu butir itu yang tadi itu ada, kalau hari sekarang ini 6.000 gitu. Jadi 200 butir itu di sini juga habis. Kalau misalnya kayak ke pasar-pasar gitu berapa butir tuh Pak? Dimasukinnya 4 butir, udah dipatok kayak 4 butir gitu kan, nanti dibungkus ya. Iya, dibungkus itu 4 butir, nanti dijualnya itu ada dari kita itu 20.000 sampai 22.000. Itu Paling berapa bungkus tuh Pak? Kalau setiap harinya saya, setiap hari itu dapat 10 bungkus yang isi 20.000, 22.000, atau kalau biasanya kan ada yang kalau lagi ada yang bantuin itu sehari dapat 15 ataupun 20 butiran itu. Ada yang ngebantuin. Nah, kalau sekarang mah kemarin itu saya kan kena bencana juga. Ya dampaknya keluarga saya itu kan bencana. Nah, makanya kemarin itu saya tinggalin. Karena nggak bisa kerja, karena apa, obatinnya gitu. Berarti Bapak sehari-hari tinggal di sini? Kalau sehari-hari rumah saya di bawah, cuman alhamdulillah ya hasil karya dari aren ini saya kelola beli tanah. Kelola beli tanah. Alhamdulillah sekitar 6 tahun ini saya udah dapat lebih dari 6 hektar itu. Di sini Pak tanah? Di sini, ini yang di sini ke atas. Nah, saya beliin, udah cita-citanya buat pohon aren ke depan juga gitu, cuman udah dapat alhamdulillah udah sekitar 6 hektar 7 hektar. Nanti lihat kita ke puncak, saya juga lagi penanaman pohon cengkeh. Cengkeh itu karena khasiat cengkeh itu kesini sama. Kan kalau orang yang suka kekurangan cairan itu pakai cengkeh itu ke saya lagi nanam di sana, udah panen juga. Kita boleh ikut bantuin. Boleh ikut ke atas. Nah, gitu kan. Alhamdulillah dari pohon aren ini saya selama 6 tahun, 1 tahun itu dapat kebeli 1 hektar. Nah, makanya saya ini sama teman-teman kemarin juga, teman-teman YouTube juga YouTube apa ya lupa. Pengen mengelola, tapi ini mah kepada teman-teman yang dari universitas ya. Kalau misalnya tolong sampein nih ke
kepada atasan kita ini, saya sebagai masyarakat biasa ingin memohon ataupun memperjuangkan ini seperti aren ini kita perjuangin ke depannya untuk keturunan kita, Iya, gitu kan? betul. Saya Harus lihat masyarakat biasa juga ya iya, Pak. berharap ini ke depannya lebih meningkat gitu, Iya, meningkat. bukan berkurang. Berkurang, jangan menurun. Jangan menurun, lebih berkurang. Karena apa di sini juga daerah tempatnya di sini sekarang banyak penindasan. Pohon-pohonnya ditebangin. Ini apalah harganya saya udah mahal belinya, tapi banyak yang ditebangin karena berpikirnya prosesnya lama, terus orangnya yang suka mencetak ini jarang keluar air gitu kan. Padahal itu menurut saya pribadi, saya itu dari nenek saya, proses yang paling pokok itu kesabaran. Ya, betul. Kalau kesabaran kita, Pasti mengeluarkan alhamdulillah hasil, kalau kita kesabarannya itu menghasilkan buah. menghasilkan ya. Tapi orang-orang sekarang kan ambilnya simpel gitu kan, udah Pengen nggak cepet. nggak dapat air tuh udah tuh bang. ditebang gitu. Nah, saya berharap karena apa khasiatnya lumayan bagus. Di sini juga di Bogor Puraseda ini tadinya sarangnya tempatnya seperti ini, sekarang udah habis. Nah ini bisa ini saya contohin ya, ini ya, nih madu hutan ya. Biasa maduan emang itu. Iya. Awas ini. Oh, ada itunya. S3 ya emang gitu deh. Malam, ya malam. Malam namanya malam. Kalau di Ya, madu tarik, kita coba. madu. Itu bukan lebah kan ya Pak? Ini lebah coy Oh, sakit. itu lebah. Oh iya aku tahu. Ih, aku tahu. Ambil. Nah kita bisa dimasukin ke sini ya. Nih, bukannya. Nah, yang suka punya kencing batu, kencing manis. Ya, awas. Jangan buka itu gigi, jangan. Bekem kalau nggak mau sakit. Kita masukin madu. Madu hutan. Ini masukin ya, ditaruh di Ini nanti diginiin aja. Ini madunya ya, dikocok begini, taruh di kulkas ataupun di tempat suhu yang dingin ya. Ini prosesnya 1 hari 1 malam baru bisa diminum. Baru bisa diminum. 1 hari 1 malam. Tapi ini harus dengan khusus madu, bukan madu hijau ataupun apa namanya, ini namanya madu hutan, madu kecil. Madu kecil itu. Ini bisa proses buat orang-orang, insya Allah bisa diproses ya ke dokter juga. Ini buat kencing batu, kencing manis. Karena apa? Karena di sini udah banyak yang konsumsi, tapi dengan harus madu itu yang tadi. Itu proses pembuatan madunya berapa lama tuh Pak? Proses pembuatan madu itu di situ bikinnya 3 bulan. Oh, proses 3 bulan. 3 Satu bulan. itu satu bambu gitu. Iya, 3 bulan itu satu bambu itu. Karena saya nggak perkembangbiakan, karena apa? Karena jarang ada yang pemesanan, makanya saya nggak perkembangbiakan. Buat ini mah buat keluarga aja. Iya, buat Konsumsi keluarga ya, Bu? buat konsumsi keluarga setiap hari gitu. Alhamdulillah khasiatnya sudah terbukti. Bahkan nenek saya sama kakek saya itu usianya sampai 148 tahun. Alhamdulillah gitu. Nah ini bisa ya buat adik-adik nih, bisa dibawa ke sono nanti. Tapi ini harus kalau didiemin begini ini lebih dari 1 malam. Iya. 2 harian berarti Pak bisa. Enggak, ininya kan kalau air ini kalau nggak ditaruh di kulkas, ditaruh di biasa aja, ini Kayak gini nantinya biasa. rubah. Oh. Jadi emang Putih. wajib banget harus di kulkas bukan Pak? Kulkas bisa, harus wajib di kulkas. Kalau nggak ditaruh di kulkas itu nantinya putih kayak apa ya, kayak air yang putih, kayak pakai sabun begitu. Oh, bus. Kayak busa begitu. Nanti Itu kenapa tuh? Kenapa jadi kayak putih kayak gitu? Itu udah jelek. Oh, udah jelek. Tidak bisa dikonsumsi ya Pak? Enggak, bukannya nggak bisa dikonsumsi,
khasiatnya lain. Beda lagi. Iya. Iya, kalau khasiatnya udah putih itu buat ngebersihin kuku. Kotoran penyakit kuku. Tapi itu bisa diminum. Kuman-kuman dari kuku nggak bisa diminum. Kalau udah putih udah nggak bisa Tadi diminum. Buat digosokin sama kuman-kuman kuku itu. Yang kuku kuning-kuning begitu kan. Nah, itu bisa dimasukin. Berarti wajib di kulkas ya, Pak? Yang Wajib di cantengan kulkas. gitu bisa. Apaan? Cantengan. Cantengan apa ya? Santangan tuh yang kayak Apa sih? jari Yang luka. jempolnya. Iya. Iya, Bisa itu gitu. dibersihin. Itu guys, apa karena pengaruh dari kuku juga kan manusia kan ada pengaruhnya. Nah, itu kuman-kuman yang dari kuku itu bisa yang seperti ini yang udah putih, tapi rasanya jangan diminum karena apa asemnya itu kalau kita pas dibuka itu ada uap keluar. Rasanya asam. Oh Kalau iya. ditaruh begini lama, nih saya ada obatnya nih buat namanya Cimande ya. Nah, ini buat orang patah, ini udah begini tuh. Tulang ya. Itu Ya, minyak. buat orang yang suka apa yang patah tulang, yang tabrakan gitu. Itu Ini bisa Bukan manfaatnya. diopolesin, Dibalur. dibalur. Ini prosesnya ini udah hampir setahun. Oh, itu Setahun ini. didiemin gitu, Pak. Didiamin begini dicampur sama Madu. madu. Kalau itu diperjualkan apa? Dijual kan? Madu sama serai. Ini Ini jadinya. proses pembuatannya berapa lama ya, Pak? Nah ini kalau bisa dibikin obat itu 1 tahun. 1 tahun baru bisa Baru bisa digunakan. digunakan. Siana ada cuka deh. Untuk harganya yang Makai ragi itu berapa? Maka deh. Makai ragi, Nah kelihatan di sini. Mah. ragi terus iya serai eta. Saya tik doang. Dia Iya, tadi udah ngomong sama Bapak. satu botol ini 1 juta. Karena khasiatnya apa? Kalau kita nih pakai dikit aja nggak usah banyak di gini. Gini aja yang sakit giniin. Boleh saya, Pak, Langsung coba? nyerap ke tulang. Nah, yang ada yang sakit. Ada. Mana? Kaki tah. Enggak. Kita hati. Proses begini. Diginiin aja di. Dioles-oles. Kalau ada yang bengkak tangan siapa yang bengkak tangan Kalau cobain. misalnya kayak Iya. penyakit keloid gitu boleh bisa, Pak? Iya. Oh, bisa. Ini cobain Coba deh. ya. Gimana? Ini ya. Digosok aja. Yang suka bengkak ada nggak? Saya ada sih, Pak, di. Bengkak kaki, Kalau untuk di tangan. wajah boleh, Pak? Nggak boleh. Oh, nggak Ini boleh. kan khusus buat orang sakit. Yang kayak patah tulang. Tulang kayak gitu. Udah ngobrol sama Bapak. Nah ini 1 botolnya kita takerin dari apa namanya sih, persegi dari botolnya ya ataupun bilang kata per kilo ya. Ini kalau minimal ini segede gini kan seperempat ya, seperempat kilo ini harganya 1 juta dari sayanya. Karena prosesnya ini juga selama Iya, lama, 1 1 tahun. 1 tahun. Kalau kita bikin 1 tahun, kalau kita kan nyari keuntungan begini, kan bikinnya nggak 1. Iya. Iya. Gitu kan kalau 1 tahun itu bikin 100 gitu, ada yang pesen gitu kan. Ini juga bikin 1 yang susahnya nyari bumbunya itu. Tahu nggak kelabang itu? Kelabang Oh, iya, juga kelabang. susah. Teman ular itu Iya. itu harus Nah, dimasukin di darah sini. Itu karena khasiatnya. Segede gini juga udah galak nih. Iya. Hmm. Ada Kelabang. dia gemelang tina kira itu dia. Kelabangnya nyarinya di mana, Pak? Susah. Ya susah kalau kita nyarinya Kamu kan milik-milik apa? di liang-liang begitu. Di daerah sini. Daerah sini. Kayak di pinggir-pinggir sawah tuh. Jadi wajar aja Kalau ya yang dengan kecil harga segede segitu. gini nggak masuk. Hmm. Kalau udah segede gini. Iya berarti wajar lah dengan harga segitu mah. Iya, Prosesnya jadi kalau juga. kita kan ngejadinya bikin ada yang pesan bikin 10 gitu kan 10 begini udah. Kalau bikin 1 kita juga bantuin butuh bantuan temen Iya. nyarinya gitu kan. Sehari itu dapat 1 atau 2 itu nombok juga gitu. Cuman pesannya yang banyak kayak begini nih, yang ada 10 ataupun 100 ya kita kerjain. Iya. Cuman harganya ini bisa kepada universitas ini namanya apa Pak? Anu kieu mana? Anu kieu. Kalabang aja. Oh, eta iya nah, termasuk nala bisa kena obat Cimande gitu asupna kitunya orang. Apa Minyak ini? Cimande. Apa namanya? Obatnya ini alami aja buat patah tulang. Obat Buat Minyak patah tulang alami. ya. Kayak ada yang patah tulang yang udah bener-bener patah gitu kan. Gitu. Ini khusus buat patah tulang. Iya. Udah kita lihat proses. Dimasukin ke sini sama dicampur air serai. Terus pakai apa? Makhluk itu kelabang. Air serai, minyak cengkeh. Udah
Oh, pakai 3. pakai ragi, Oh, ragi. pakai Ragi ragi. apa tuh, Kayak buat bikin Tape. Tempe. tempe ya. Tempe. Apa bukan tempe itu? Tape. Tape. Buat tape itu, pakai ragi itu. Pakai ragi satu biji, dikasih aren sekitar 1 liter lah, minimal 1 liter. Ini kan terlalu kecil karena apa? Ini juga buat pribadi gitu kan. Kalau buat jualin itu 1 liter air ini, terus 1 kelabang, terus pakai 1 ragi itu yang buat bikin tape, ditaruh di pohon pisang. Pohon pisang. Iya, pohon pisang. Oh iya, Itu di batangnya. Di bawah pohon pisang kita ini taruh, Dikubur, Pak. dikubur, terus kita tanam pohon pisang. Udah pisang berbuah itu baru bisa diambil. Oh, berarti Itu berarti pisangnya masih kecil gitu, Pak. Iya, nanam pohon pisang kecil. Ini ditanam, kalau misalnya nanam 10, nyimpen 10 ya, 10. Nah, udah pisang berbuah itu nanti di pisangnya diambil, akan diberantas, ini baru bisa diambil. Oh, berarti tanah dulu, terus dikubur, terus baru pohon pisangnya ditanemin. Iya, sama ini. Ini kan di bawah pohon pisang. Iya, iya. Ini bisa diambil itu sekitar 1 tahun. 1 tahun dari Iya, pohon pisang itu. Iya, kalau nggak lebih dari 1 tahun itu ada apa ya namanya, kalau orang Sunda mah galak ya, galak itu. Jadi ada kelabang itu mengandung racun. Racunnya itu kalau prosesnya belum nyampe 1 tahun itu akan bisa busuk ke Tangannya. tulang-tulang itu gitu. Nah, kalau udah lebih dari 1 tahun prosesnya, si tulang itu akan menyentuh seperti keras lagi, yang lembek itu keras lagi, karena zat dari situ khasiatnya kalau lebih dari 1 tahun itu si tulang-tulang itu lebih kuat lagi, yang udah patah tulang begitu, yang tabrakan gitu. Berarti proses pembuatannya dari 1 tahun sampai 1 tahun lebih ya, Pak? 1 tahun lebih, minimal itu 1 tahun. Kalau kita pribadi itu ngambilnya 14 bulan. 14 bulan. Iya, baru bisa diambil gitu, nggak bisa. Makanya obat itu susah. Susah. Kalau yang alami ya, Pak? Alami susah. Kalau di kampung kan, kalau ke rumah saya tanya si bapak tuh, setiap orang yang patah apa namanya itu saya kasih yang obat yang alami. Karena apa? Karena nggak ketergantungan ke Obat. Nah, kalau maaf ya, sepengetahuan saya juga dulu itu ikut praktek juga sama kayak teman-teman ya, praktek. Dalam tubuh manusia itu, kalau orang udah mengonsumsi ketergantungan ataupun lingkungannya, polusinya gitu kan, polusi lingkungannya atau enggak beralami, itu usia harusnya 40 tahun itu 20 tahun itu udah ngedrop gitu. Karena apa? Dari polusi daerahnya sama yang dikonsumsi Iya, lebih konsumsinya dia makanan. makanya itu enggak baik tuh, Dok. enggak baik, enggak bagus. Jadi setengahnya usianya itu bisa meninggal. Iya. Ya, makanya ke teman-teman juga nih, lebih luasin aja nih obat-obat herbal gitu, jangan ketergantungan obat zat kimia itu kan, sayang lah, apalagi generasi muda-muda ini banyak harapannya gitu. Jangan sampai ketergantungan ke obat Herbal. Jadi ya, kita lihat prosesnya. Soalnya ini sangat ya, pada nenek itu sangat patuh sekali. Karena apa? Kebaikan nenek itu lebih dari orang tua kita. Makanya khasiat dari nenek ini, walaupun nenek saya udah nggak ada, alhamdulillah ya, ini yang membutuhkan seperti ini bukan 100 orang atau 200 orang, lebih dari ribuan orang. Makanya saya juga ini pengen memperkembangkan aren ini ke teman-teman supaya lebih luas gitu. Untuk pembuatan gula aren ini, Bapak sudah berapa lama buat gula aren ini, Pak? Proses saya dari Awal mula Bapak buat gula aren itu udah berapa lama? sekitar saya belajar ya, dari tahu ini aren dari 10 tahun. Karena ini kan aren ini kan saya dari turun temurun, dari nenek saya ke bapak saya, dari kakek saya itu ke bapak saya gitu kan, dari bapak saya itu ke kakak saya, ke kakak saya ke saya gitu. Jadi kalau ini kan dari dahulu kala, kalau saya ini udah baru 10 tahun. Kemarin tuh kerja 4 tahun di sono, kembali lagi di sini karena apa, disuruh sama nenek gitu. Alhamdulillah
karena memang ini yang membutuhinnya ribuan orang, makanya saya juga mengerjakannya juga semangat gitu, karena apa yang butuhnya juga banyak. Kalau saya dulu kerja di catering itu kan buat apa ya, buat diri sendiri gitu kan. Kalau ini kan buat bermanfaat. Jadi gini teh ya, memang benar banyak yang bikin gula aren, tapi khasiatnya itu belum berbeda. Karena apa, tanya sama si bapak, kakek saya itu dibilangnya tabib buat pengobatan gitu. Jadi makanya kakek saya itu dari Banten itu dibilangnya memang dia tabib pengobatan, tahu pengobatan, cara pengobatan. Makanya seperti obat-obatan ini lebih terbukanya sekarang gitu kan, khasiatnya gitu kan, gitu kan. Karena apa, dari nenek kakek saya sering mengobati orang, seperti orang yang kencing manis yang itu tuh, yang tadi ya, yang kencing manis itu baru-baru sekarang juga ketahuan. Kalau kemarin dulu itu kan belum pada paham ya, seperti dibikin kayak orang buat patah tulang itu kan baru-baru sekarang. Iya, karena kan kita ini nih sama si bapak nih, kalau mengerjakan sesuatu itu perlu bukti. Jadi kita cobain dulu ya, dulu itu kan sering belajar silat begitu, pencak itu, bikin begini, terus ada yang patah, dicobain, dites, oh iya katanya khasiatnya semalam langsung gitu, dicobain dulu ke kita dulu, baru kita sebarin gitu. Alhamdulillah dari The Willy yang ini, yang kayak bikin kayak itu juga udah 100% mempercayai. Karena apa, khasiatnya itu daripada obat dari kimia itu, ketergantungan itu lebih dari khasiat ini. Makanya sekarang itu udah hampir 100% ya, 90% lah mengkonsumsi seperti orang yang patah tulang juga, seperti dibilang tadi itu, yang alami itu. Ya segitu aja dulu ya. Nih. Angkat. Mantap. Panas. Proses pencetakan. Có giò lên paling quá. Pegang itu. Thank you.